Oke, dan ceritakan lagi tentang roh. Karena aku tidak tahu kisah dan cerita tentang alam roh, aku tidak tahu harus bercerita apa lagi. Baiklah, kalau begitu, ceritakan tentang asal dan usul roh manusia. Guruku pernah berkata, asale menungso kuwi teko opo sing dipangan. Apa artinya itu? Manusia berasal dari apa yang dia makan. Oh ya, apa kau tahu kisah sebelum ada manusia, sang pencipta menciptakan makhluk apa? Menciptakan semesta alam seperti gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, dan hujan. Dalam sebuah kitab suci dikisahkan, Yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan hak. Tapi apa? Kitab itu berkisah bahwa ditawarkan kepada mereka untuk menjadi pemimpin, tapi tidak ada yang mau dengan alasan tidak sanggup. Apakah alasan mereka sebenarnya itu? Kalau menurutku tidak begitu. Kita lihat hewan walaupun ada otaknya, tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Karena tidak mempunyai akal, dia hanya memiliki insting. Dan apa itu insting? Menurutku, insting adalah sifat alami makhluk hidup untuk berbuat sesuatu dikarenakan sesuatu juga. Bisa aku katakan insting itu adalah nafsu. Contohnya, Hewan dan manusia bila lapar pasti makan, bila haus pasti minum. Itulah insting atau nafsu. Laki-laki itu mendadak terdiam. Dia teringat kata-kata gurunya tentang perbedaan manusia dan hewan, yaitu cara. teruskan. Yang membedakan mereka adalah caranya berbuat sesuatu. Maksudmu? Akal adalah cara untuk berpikir, yang hewan tidak memiliki itu, walaupun Banyak manusia yang sifatnya seperti hewan karena lupa mempunyai akal. ya, seperti itulah. Le, menungso urip kuwi apa jare carane menungso kuwi ngrumangsani. Maksud dari kata-kata gurumu itu apa? Seperti yang kamu ketahui, pada umumnya hidup manusia itu tergantung oleh niatnya. Karena di dalam niat ada tujuan, ada kehendak dari manusia. Menungso kuwi sejatine kompak. Laki-laki itu mendengar kata-kata gurunya di sela-sela percakapannya dengan si kecil. Tapi menurutku tidak seumum itu makna dari kata-kata gurumu itu. Memang benar, seperti kata ngrumangsani. Aku bingung untuk menjelaskan ke bahasa Indonesia. Karena kata itu adalah gabungan antara cara akal dan hati berpikir, lalu membentuk jiwa yang menentukan karakter manusia. Dan manusia itu sejatinya kurang baik cara berpikirnya, padahal dia diberi keistimewaan, yaitu akal. Mari kita belajar sedikit tentang ilmu filsafat dan kembali ke ruh. Oke, Aku akan mengulangi kembali kata-kata guruku. Manusia itu berasal dari apa yang dimakan. Sebelum itu, kita coba untuk memahami sifat atau karakter penciptaan. Dalam kitab suci yang kau baca, setelah sang pencipta menciptakan alam semesta dan seisinya dengan hak, beliau menciptakan apa? menciptakan malaikat dan jin. Pertama, malaikat. Ruh atau aku sebut sifat hidup malaikat, yaitu berupa cahaya, dan cahaya menerangi di sekitarnya. Tapi bila sesuatu yang diterangi terlalu tebal atau pekat, cahaya itu tak mampu menembusnya, dan arah cahaya tergantung siapa yang mengontrolnya. Jadi benar, dengan filosofi sifat hidup itu, maka malaikat adalah pesuruh. Ditambah lagi, malaikat tidak mempunyai nafsu atau insting.
karena akalnya yang dominan. Oke, lalu sifat jin atau ruh hidup jin berasal dari api, dan apa sifat umum api yang kamu ketahui? Panas. Api tak selamanya berbahaya. Api bila digunakan secukupnya bisa bermanfaat dengan baik, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bila digunakan dengan berlebihan akan membuat resiko, dan kau pasti tahu contohnya. Ya, aku tahu.